Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Yulianti dengan NPM 1704040171, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data maupun fakta dari hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikan atau yang menganalisis kondisi dari hal yang berkaitan. Sedangkan pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, pejabat pimpinan dapat berhubungan dengan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor. Dengan demikian, pejabat pimpinan dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dari dekat. Komponen yang terdapat dalam sistem informasi ada beberapa. Yang pertama, sistem laporan intern. Setiap perusahaan membuat laporan intern secara prodik yang memberikan data terakhir kepada pimpinan mengenai penjualan, biaya, persediaan, arus kas, dan piutang. Selanjutnya adalah sistem riset pemasaran. Dan yang nomor 3 adalah sistem intelijensi pemasaran, yaitu pada sistem ini menyediakan data yang sedang terjadi dalam bidang pemasaran. Yang keempat adalah sistem analisis pemasaran. Sistem ini terdiri dari suatu kumpulan teknik yang maju dalam menganalisis pemasaran dan masalah pemasaran. Teknik ini merupakan hasil penemuan dari kesimpulan yang diperoleh dari data yang ada. Selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana atau ukuran standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara bagaimana mengatasi, memberikan informasi sebagai umpan balik. Yang selanjutnya adalah sistem pengendalian pemasaran mempunyai syarat-syarat, yaitu yang pertama, 1. Adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas usaha disediakan untuk mencapai target tertentu. Yang kedua adalah adanya pembagian atau penentuan tugas. Yang ketiga adalah pelaksanaan hendaknya secara teratur dapat diikuti letak penyampaiannya. Selanjutnya adalah pada dasarnya ada 2 sistem pengendalian. Yang pertama yaitu sistem pengendalian terbuka. Sistem ini adalah pemasaran mempunyai wewenang yang terbatas, semua masalah dilaporkan dulu pada atasan. Yang kedua adalah sistem pengendalian tertutup. Semua petugas atau pejabat di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau arahan atasannya masing-masing. Oke, selanjutnya yang nomor 3 yaitu audit pemeriksaan. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah ditargetkan dalam perusahaannya tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan. Nomor 1, audit keuangan, yaitu penganalisisan dan penilaian sistem akuntansi dan sistem laporan keuangan suatu perusahaan apakah menurut auditor cukup baik sesuai dengan prinsip akuntansi yang secara umum diterima serta diterapkan secara baik. Yang kedua adalah konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan melakukan upaya penjualan dan pemasaran yang gencar. Yang selanjutnya adalah konsep pemasaran. Falsafah mengenai pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasi tergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding dengan pesaing. Selanjutnya yaitu nomor 4,
Selanjutnya adalah segmentasi. Apa segmentasi? Selanjutnya adalah itu nomor 4 dulu, Cok. Nih. Nanti dia jauh suruh motong. Apa sih ini? Meneliti dan memilih. Selanjutnya nomor 4 adalah meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi tergantung plan pos apa sih, Cok? Apa nih bacaan terakhir itu? Meneliti dan memilih pasar sasaran melalui sasaran segmentasi tergantung plan posisi. Ya udah itu aja lah. Apa itu? Ini harus pesaing apa sih? Posisi. Oh itu dulu. Saing terjadi apa? Selanjutnya adalah nomor 4, meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi atau targeting plan position. Segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang mungkin akan merupakan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu. Variabel-variabel segmentasi pasar apa, Cuk? Selanjutnya adalah variabel-variabel segmentasi pasar Kotler dan apa sih itu? Strong. Oh, menurut. Selanjutnya adalah variabel segmentasi pasar menurut Kotler dan Armstrong tahun 2004. Segmentasi geografis bangsat Bangsa lu. Selanjutnya adalah variabel-variabel segmentasi pasar menurut Kotler dan Armstrong di tahun 2004. Segmentasi geografis bangsa-bangsa. Apa sih, Cok, itu? Bangsa, daerah, kota, dan lingkungan. Ya Allah, dari sini tuh apa? Selanjutnya adalah variabel-variabel segmentasi pasar menurut Kotler dan Armstrong. Yang pertama adalah segmentasi geografis. Ini adalah bangsa, daerah, dan kota serta lingkungan. Yang kedua adalah segmentasi demografis, yaitu umum, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah segmentasi psikologis, yaitu keras, sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Selanjutnya adalah segmentasi perilaku, pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Selanjutnya adalah tunggu sini. Ada beberapa landasannya kondisi. Yang selanjutnya adalah ada beberapa kondisi yang diperlukan agar proses segmentasi pasar dapat efektif. Yang pertama adalah luas pasar memadai. Yang kedua adalah dapat tindakan. Yang ketiga adalah dapat dilayani. Yang keempat selanjutnya adalah struktur yang selanjutnya adalah struktur pasar meliputi dua hal, yaitu satu faktor populasi, yang kedua adalah kemampuan membeli. Oke, itu tadi penjelasan saya tentang pemasaran. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.